Oh, ini layar saya sudah terlihat lagi ya? Halo? Ya, gerak lurus itu lurus di sini lintasannya, gerak yang lintasannya lurus. Nanti ada gerak parabola di pertemuan besok. Berarti gerak yang lintasannya parabola. Nanti ada gerak melingkar. Penamaannya itu berdasarkan lintasannya. Oke, di gerak lurus itu ada apa? Konsepnya ya. Ada besaran gerak, besaran-besaran gerak. Ini terlalu tebal. Ini adalah suatu kuantitas yang kita pakai untuk mendeskripsikan gerak ya. Nah, gerak itu adalah perubahan posisi. Jadi kalau posisi Anda berubah itu artinya Anda bergerak. Jadi ada konsep yang namanya posisi. Kalau posisinya berubah, artinya bergerak ya. Nah, terus gerak itu kita kuantifikasikan, kita apa? Nilai seberapa cepat geraknya itu. Itu dengan kecepatan ya, kecepatan. Terus posisi itu biasanya disebut sebagai R. Kecepatan itu ada kecepatan rata-rata ya, ada kecepatan sesaat. Ya, kecepatan rata-rata itu V rata-rata begini. Ini adalah posisi awal, posisi akhir dikurangi posisi awal, dibagi dengan waktu. Ya, dibagi dengan waktu. Atau di sini perubahan posisi dibagi perubahan. Karena yang namanya bergerak itu butuh waktu itu. Kalau yang sesaat itu kita limitkan, limit delta T-nya 0. Jadi waktunya singkat sekali. Eh, waktunya singkat sekali. Nah, di sini sama saja dengan turunan. Turunan dari posisi. Oke. Ya, lalu yang ketiga ada percepatan. Percepatan itu ada rata-rata, dia perubahan apa? A ya simbolnya. Perubahan kecepatan terhadap waktu. Ya, atau delta V, delta T. Yang sesaat juga sama itu. Eh, sorry, ini A, ini A juga. Ini limit dari delta T-nya mendekati 0. Eh, dari perubahan kecepatan itu. Ya, sehingga dV gitu, turunan nih, ini turun. Nah, itu adalah besaran dari gerak. Eh, besaran ini digunakan untuk menilai ya, gerak yang ada itu cepat atau tidak, membandingkan gerak satu dengan yang lain. Nah, terus di gerak lurus itu ada jenis-jenisnya, jenis jenis gerak lurus. Itu ada yang pertama GLB, gerak lurus beraturan ya. Beraturan di sini artinya eh, V atau kecepatannya konstan. A-nya 0. V-nya konstan tapi ya V konstan, konstanta ya, tetap. Tapi V-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau V-nya 0,
nggak bergerak tentunya. Ya. Di sini A-nya percepatannya nol. Terus ada gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini P-nya berubah ya. A-nya A-nya konstan. Ya. Ada GLB, GLBB, terus yang di luar itu. Kalau A-nya berubah, bagaimana? Itu namanya gerak lurus berubah tidak beraturan. Ya, ini V berubah, A berubah. Ya, nanti semua ini akan kita temui di apa soal-soal ini. Oke. Nah, terus ada beberapa rumus yang perlu kita tahu, ya kan, di tentang gerak. Ya. Jadi S ya atau R ya simbolnya. Posisi, ya. Jadi V ya, eh, V di gerak di GLB, ya. GLB, V kan konstan. Ya, B berarti V sama dengan V0, V awal. Maka di sini kita tahu ya, S itu posisi, itu sama dengan V0 kali T. Jadi V0 kali T posisinya. Terus kalau GLB A-nya konstan. Berarti di sini ada persamaan ya. V, ya, ini VT sama dengan V0 plus AT. Kalau kita gambar, situasinya begini. Jadi ini waktu, ini kecepatan ya. Kecepatannya kan berubah di GLBB. Nah, ketika T sama dengan 0 ada di sini. Ini adalah kecepatan awal ya, V0. Nanti lintasannya akan ke sana, grafiknya. Ya, oke, ya seperti itu. Jadi ada A itu percepatan. Jadi makin naik. Lalu untuk posisinya bagaimana? Ya, di sini ada S, itu sama dengan V0T plus eh, plus setengah AT kuadrat. Mungkin Anda pernah, ya mestinya pernah ini ya, tahu rumus ini. Caranya bagaimana itu? Jadi di gambar eh, ini kan makin tinggi, makin apa? Kita ambil waktu di sini T ya. Ketinggian ini segini itu V0, segini itu AT, A kali T. Jadi kemiringannya itu bergantung apa? Kecepatannya ya. Jadi segini ketinggian ini adalah VT. Jadi dari sini ke sini itu VT, VT sama dengan V0 plus AT. Terus kalau yang namanya S itu kan intinya ini, posisi kan kecepatan dikalikan waktu. Berarti yang namanya S itu adalah luas daerah di bawah kurva ini. Luas daerah di sini. Itu S. Nah, di sini ngitung luas itu kan ini ya. Berarti kan segi 4 ini ditambah dengan segitiga. Segi 4 ini kan alasnya adalah T. Ketinggiannya V0. Berarti V0 kali T ya. Ini V0 kali T luasnya. Terus yang segitiga, segitiga itu tingginya AT, alasnya T.
luas segitiga kan setengah alas tinggi. Berarti setengah tinggi dikalikan alas. Luasannya adalah jumlahannya. Sehingga hasilnya S sama dengan V0T plus AT kuadrat. Oke, dari sini ada pertanyaan? Bisa ya? Ya. Terus di sini bisa kita tuliskan ya berarti. Eh, dari sini T ya. T itu kan sama dengan PT minus V0 bagi A. Oke. Nah, kalau T-nya saya ganti di rumus S ini, T-nya saya ganti dengan itu, berarti ketemu S sama dengan V0 PT min V0 per A plus setengah A. Di sini VT min V0 per A kuadrat. Ya, di sini hasilnya V0 kali VT min V0 kuadrat per A. Di sini setengah, sorry, plus ya. Ya, plus setengah. Terus di sini ada, ini kan A, ini A kuadrat. Tinggal A ya, kita coret. Terus di sini ada kuadrat. Kuadrat dari VT min VA. Itu adalah VT kuadrat min 2 VT V0 plus V0 kuadrat. Ini V0 VT per A min V0 kuadrat per A plus VT kuadrat per 2A minus ya, ini VT V0 per A, karena ada 2 dan setengah. Terus di sini plus V0 kuadrat per 2A. Ini sama, bisa kita coba. Oke, ya. Terus mana lagi yang sama? Ini ya, ini dengan yang ini. Ini min 1 ditambah setengah. Berarti min setengah ya. Hasilnya min V0 kuadrat per 2A plus VT kuadrat per 2. Nah, dari sini bisa kita peroleh ya. 2AS sama dengan min V0 kuadrat plus VT kuadrat. Atau sama dengan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat per plus 2AS. Nah, ini rumus ketiga yang akan kita pakai di gerak GLBB ya. Jadi rumus pertamanya ini, rumus keduanya ini, rumus ketiganya yang ini. Nanti makainya kapan? Ya ketika diketahui apa? Bergantung soalnya. Di soal itu yang diketahui apa saja. Itu akan kita sesuaikan. Nah, gerak gerak lurus itu contohnya ada di gerak vertikal ya. Gerak vertikal. Gerak vertikal itu Anda melempar bola ke atas. Melempar batu ke atas vertikal. Tapi Anda harus lari ya. Kalau enggak, kepala Anda akan kena batu. Ya. Di gerak vertikal itu S-nya berubah menjadi H, terus A-nya berubah menjadi minus G. Karena ketika melempar ke atas, di sini V0-nya ke atas, tapi percepatannya gravitasi ke bawah. Jadi rumusnya akan berubah menjadi VT sama dengan V0 minus GT. Ya. Di sini A-nya menjadi G, minus G di sini. Terus ada H. Ya, rumus kedua ini S jadi H. V0T minus GT ya. Sorry, V0T minus setengah GT kuadrat. Karena A-nya tinggal ganti dengan minus G. Terus yang terakhir ada
VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2G. Ya ini untuk gerak parabola. Oke, materinya itu saja untuk gerak lurus. Ada pertanyaan? Sudah belajar ini semua ya? Ya, jadi saya cuma ngulas saja. Oke, langsung kita ke soal. Nah ini nala ya, nala melempar bola kecil ke atas dengan kecepatan awal sekian. Jadi ini V0, ini tahun 2022, OSK. Ketika bola mencapai ketinggian H dari posisi awalnya, kecepatannya menjadi V. Ketika bola mencapai ketinggian 2H, kecepatannya menjadi setengah V. Oke, berarti ketika H, kecepatannya V. Ketika 2H, kecepatannya setengah V. Ya ini logis ya, ketika kita melempar bola ke atas, kecepatannya makin berkurang atau bertambah? Berkurang ya, melambat kan, ke atas melambat, sampai puncak dia diem, kemudian balik ke bawah. Jadi di sini gitu. Nah di sini V0-nya diketahui, terus V-nya diketahui ya, ini VT, ini VT juga. Terus H-nya diketahui, sehingga kita gunakan rumus yang mana? Ada VT-nya, ada V0-nya, ada H-nya. Ya. Sehingga kita gunakan rumus yang ketiga ini. Ya. Kasus satu ya, kasus satu. VT-nya V ya, berarti V kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2 GH. Oke. Kasus kedua, sekarang kecepatannya menjadi setengah. Berarti di sini V per 2 kuadrat, V0 kuadrat minus 2G hanya menjadi 2 kali di sini. H per 2. Nah, kita diminta mencari H-nya berapa. Oke. Dari sini berarti V kuadrat per 4 sama dengan V0 kuadrat min GH. Eh, Nah, dari sini V kuadrat sama dengan 4 V0 kuadrat plus, minus ya, 4 GH. Ini 4-nya pindah. Ini persamaan 2. Nah, kita menyamakan ya, menyamakan ini dengan ini. Berarti V0 kuadrat sama dengan 4 V0 kuadrat, V0 kuadrat min 2 GH sama dengan 4 V0 kuadrat min 4 GH. Nah, di sini nanti ini pindah ke sana, ini pindah ke sana. Berarti 4 GH minus 2 GH sama dengan 4 V0 kuadrat minus V0 kuadrat. Ya, di sini 2 GH sama dengan 3 V0 kuadrat. Hanya sama dengan 3 V0 kuadrat per 2G. Ya. V0 kuadratnya diketahui akar 100 ya. Berarti 3 kali 100. V0-nya akar 100, akar 10 ya. Sorry, 10 ya. Ya, 30. G-nya 10. Ya. Berarti 3 per 2 meter. Nah, Anda cukup mengisi hasil akhirnya, yakni ini. Ya, kalau salah ngitung, bahaya ya. Nggak ketemu hasilnya, meskipun caranya benar ketika lumba. Halo, ada pertanyaan? Ini, nomor satu. Pak, Ya, mau tanya, itu kan 2GH kok bisa H2, Pak? Yang rumus yang itu V per 2 kuadrat itu.
Dengan B per 2G. 2 kuadrat. Ini ya, Ya, yang rumus ini. ya, Ini kan ketika ini ya, ketika hanya 2 kali, berarti hanya 2 kali. ya. Oh ya, saya kebalik ya. Ya ya, sorry sorry. Ketika hanya 2 kali, berarti di sini 2H. Oke? Ya, sorry, 2H. V-nya menjadi setengah. Oh ya, saya salah ini. Ini berarti 4 ya di sini. Ya kan? Terus di sini 16. Ya, terima kasih. Ini sudah mengoreksi. 16. Oke. Terus berarti di sini 16. 16. Pindah ke sana jadi 16. 16 kurangi 2, 14 ya. 14. Ya, berarti hasilnya 14 di sini. Terus di sini 14. Berarti 3/14 meter ya. Begini, bener ya? Halo? Ya, Pak. Ya, berarti Anda memperhatikan ya, paham ya? Oke. Yang lain ada pertanyaan? Ya, belum. Gimana? Belum. Belum ya? Baik. Oke. Eh, selanjutnya ini bola dilempar ke atas secara vertikal dengan kecepatan awal V0 dari ketinggian H. Nah, di sini berarti ada ketinggian H-nya. Orang berada di mana? Di ketinggian 5 meter. Ya, dia melempar bola V0 ke atas. Oke. Ya, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tanah. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk nyampe tanah sih. Berarti di sini waktu ditanyakan. V0-nya diketahui ya. Ada V0, ada H, ada waktu. Berarti kita gunakan rumus yang mana? Ada waktu, ada V0, ada H. Berarti yang kedua ini ya. Ya, berarti kita gunakan H sama dengan, tapi di sini ada ketinggian awalnya. Nah, di sini ada H0 plus V0T minus setengah G T kuadrat. Ya, tinggal kita masukkan H sama dengan ketinggian awalnya 5. Ya, V0-nya 7. Terus G-nya 10 ya. Di sini nggak diketahui, berarti G sama dengan 10. Berarti 5T kuadrat. Oke. Nah, sekarang ditanyakan ketika mencapai tanah. Ya, ketika mencapai tanah, hanya sama dengan 0. Hanya sama dengan 0. Sehingga di sini 0 sama dengan 5 plus 7T min 5T kuadrat. Oke. Atau ini bisa kita pindah ke kanan, ke kiri bagian kanannya. Ini pindah ke kiri menjadi positif ya, 5T kuadrat. Ini menjadi negatif 7T, menjadi negatif 5 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat ya. Eh, bisa kita selesaikan menggunakan rumus ABC. Tahu ya rumus ABC? Kalau saya punya A X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini solusinya X12 ya.
B1 atau 2. Jadi ada dua solusi. Itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Dibagi 2A. Nah, untuk kasus kita berarti T12. Berarti B-nya adalah minus 7 ya. Min 7 berarti 7. Min 7 ya. Plus minus akar B kuadrat. 7 kuadrat berapa? 49 ya. Ya, 49. Minus 4 kali A. 4 kali A. 4 kali A. A-nya 5 ya. Berarti ya saya tulis saja 4 kali A. A-nya 5. Kali C. C-nya minus 5. Dibagi 2A. Dibagi 2 kali 5. Berarti di sini 7 plus minus akar 49 plus 100 ya. Ya, ini karena minus kali minus. Dibagi 10. Ya, 7 plus minus akar 149. Dibagi 10. Akar 149 itu sekitar 12 ya. 12,2. Ya, kalkulator ya. Jadi 7 plus minus 12,2 dibagi 10. Ini kan plus minus itu artinya ada dua nilai. Ketika dia plus, berarti 7 plus 12,2 per 10. Yang kedua ketika dia minus. Eh, ini 19,2 per 10. Berarti 1,92 ya. Yang ini minus itu. Ya nggak? 7 min 12 itu kan minus 5. Minus 4, eh, minus 4,8 ya, per 10. Nah, waktu itu nggak boleh minus. Maka ini salah jawaban yang ini. Yang benar adalah ini. Jadi T ketika dia nyampe tanah ya, itu adalah 1,92. 1,92 sekon. Jadi begitu caranya. Ada pertanyaan? Paham ya? Paham. Jadi yang tahun lalu ikut ada berapa ya? Ikut pelatihan? Ada 2. Ya ini di tahun lalu sudah dibahas ya, tapi nanti akan beda mungkin caranya. Cara yang akan saya apa? Tapi nanti ada ketambahan soal yang lain nih. Ada soal tahun 2025 dan seterusnya. Oke. Ya, sekarang ini soal nomor 3 ya, tahun 2025. Sebuah mobil bergerak lurus sepanjang sumbu X dengan kecepatan Vx sebagai fungsi waktu seperti ditunjukkan gambar. Jarak tempuh mobil dari menit ke 30 sampai 60 adalah ya ini, jadi jarak dari sini waktu. Nah, tadi kalau ada grafik V dan T, grafik eh, V versus T ya, itu jarak ya. Jarak itu sama dengan luas, luas daerah di bawah grafik. Kalau di sini karena ditanyakan dari 30 ke 60, luas daerahnya adalah ini. Oke, gampang, berarti berapa? Alasnya adalah ya, satu sisinya ini 30 ya. Sisi atasnya 40. Berarti luasnya berapa? Berapa? 1.200. Ya, berarti 1.200.
Enggak, tapi di sini kilometer ya. Kilometer per jam. Di sini 30 itu kan setengah ya berarti. Setengah jam kan? Ya, di sini setengah jam. Berarti ini kan kilometer per jam. Berarti perkaliannya adalah 40 kali setengah. Ya, 20 ya. 20 kilometer. Ya, ini logis ya. Kalau Anda naik motor, kelajuan motornya itu 40. Selama setengah jam ya Anda akan menempuh jarak 20 meter. 20 kilo. Kalau dari Sukoharjo eh, sampai Weleri ya 20 kilo. Ya, setengah jam kan. Bener nggak? Konstan ini. Jadi kecepatannya 40 itu. Bener nggak? Sukoharjo Weleri itu 20 kilo. 18 ya. Ya itu. Tapi jarak jalannya kelok-kelok itu. Bukan gerak lurus. Ini kan gerak lurus. Jelas ya ini ya? Gampang ya? Halo? Tahun 2025 ini. Soal 2025. Tahun lalu. Ya, gampang. Nah, ini soal PIV ya. PIV itu pekan ilmiah fisika. Itu olimpiade yang diselenggarakan oleh UNES. Olimpiadenya UNES. Nah, di sini sekarang ini gerak vertikal lagi tapi yang bergerak ada dua benda. Nah, yang bergerak ada dua benda. Nah, ini next level soal OSN nih. Jadi ada benda A, ada benda B. Nah, benda bola A ya. Bendanya bola, berarti bola A dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan VA. Ini kecepatan awal A ya, saya sebut seperti ini. Itu 10 meter per sekon. Nah, terus V0B-nya itu 12, ya kan? Tapi 1 detik kemudian dilemparkannya. Jadi nggak bareng ya. A-nya dilempar dulu, baru B-nya dilempar. Ya, berarti terus di sini kedua bola akan mencapai kedudukan yang sama saat berada pada ketinggian. Nah, di sini kedudukannya sama. Berarti kan eh, H ya, ada H-nya. Berarti kita gunakan rumus yang ada H-nya. Terus di sini TA beda dengan TB. Ketika TA itu waktu yang ditempuh bola A, TB waktu yang ditempuh oleh bola B. Nah, ketika TA-nya itu sama dengan T, TB-nya berapa? Nah, 1 detik kemudian berarti si TB itu telat ya. Telat telat berangkatnya itu. Berarti T min 1. Min 1 itu telat 1 detik artinya. Ya. Nah, di sini kita gunakan rumus. Ada H dan ada T-nya. Berarti kita gunakan rumus H, rumus yang ini ya. H sama dengan V0T, karena ketinggian awalnya sama ya. Minus setengah GT kuadrat. Ya. Tapi di sini ada dua benda, berarti kita sebut ada dua rumus nanti. HA sama dengan V0A, TA, min setengah G. G-nya sama ya percepatannya, karena ada di bumi semua. Eh, di sini TA kuadrat. Oke. Ya, di sini V0A-nya 10, TA-nya itu T ya, setengah, eh, G-nya itu 9,8, ini diketahui, TA-nya T. Ini poin pertama. Yang kedua, kita juga punya persamaan kayak gini, tapi untuk HB. Ya, di sini HB, ya saya nulisnya di sini aja. Oh, HB sama dengan V0B, TB minus
setengah GT B kuadrat. Di sini V0 B-nya. V0 B-nya 2, berapa? 12 ya. Ya. Ya, dikalikan TB. Ya, TB itu T-1. Terus dikalikan setengah kali G. Setengah kali G, 9,8. TB kuadrat, T-1 kuadrat. Nah, di sini sama saja dengan 9,8 dibagi 2. Itu 4,9. Sini sama dengan 12 T minus 12. Ya, minus 4,9 T kuadrat. T kuadrat itu T kuadrat min 2T plus 1. Ini, ya, 12T minus 12 min 4,9 T kuadrat plus 9,8 T minus ya, 4,9. Nah, di sini ditanyakan kedua bola akan mencapai kedudukan yang sama pada ketinggian berapa. Ya, di sini kita cari waktunya. Jadi HA sama dengan HB, kedudukannya kan sama. Maka di sini 10T min 4,9 T kuadrat sama dengan 12T min 12 min 4,9 T kuadrat plus 9,8 T min 4,9. Nah, di sini yang bisa dicoret, kita coret. Ini kan sama. Ini habis, ini habis. Oke. Terus eh, ini dicoret menjadi 2 ya di sini ya. Apa? Eh, 12 kurangi 10 kan 2. Ya, berarti ini. Hasilnya adalah 2T sisanya plus 9,8 T minus 12 minus 4,9. Di sini 11 ya, 11,8 T minus 16,9. Ini 0 ya, karena udah habis tadi, coret-coret. Berarti T-nya sama dengan 16,9 dibagi 1. Ini adalah waktu yang diperlukan untuk mereka berada di titik tertinggi. Berada di ketinggian yang sama. Nah, di sini yang ditanyakan ketinggiannya berapa itu? Ya, ketinggiannya berapa? Berarti kita masukkan saja ini ke rumus HA. Ya. Berarti HA sama dengan 10 kali 16,9 dibagi 11,8 ya. Pakai rumus ini, T-nya kita ganti. Minus 4,9 dikali 16,9 per 11,8. Ini kuadrat. Ya. Sehingga nanti ketemu. Ya, silakan dihitung sendiri ya. Halo? Gimana? Ada pertanyaan? Hmm? Aman? Paham? Ya, oke. Beneran ya? Ya, ini nanti soal yang lain akan jadi PR ya. Anda harus ngerjakan nanti. Ya. Oke. Nomor 5. Ini ada 15 soal. Kita baru nyampe nomor 5. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan bentuknya seperti ini. Oke.
VT min T kuadrat plus 8T min 15. Di mana V dalam meter per detik. Ya. V-nya dalam meter per detik. Benda mulai bergerak dari posisi 20 meter. Oke, berarti gambarnya begini. Ini 0, ini 20. Posisi benda ketika akan berbalik arah dari bergerak ke kanan menjadi ke kiri pada saat T adalah pada saat T. eh, ya, jadi kapan dia akan berbalik? Oke, di sini ide ngerjakannya begini. Jadi V V itu arahnya ke kanan ya, ke kanan. Ya, jika positif, ya. V-nya positif dia artinya ke kanan. V itu kan kecepatan. Kecepatan itu kan vektor. Vektor punya positif dan negatif. Punya arah ya. V itu ke kiri jika negatif. Nah, di sini ya dia mulai informasinya hanya ketika 20 meter. Dia mulai bergerak di sini. Berarti di sini T-nya 0. Nah, dia geraknya ke kanan atau ke kiri, kita nggak tahu. Nah, cara ngeceknya gini. Ya, ketika T sama dengan 0, ya, ini ada di sini. Dia kecepatannya positif atau negatif? T0-nya berapa? Hah? Positif atau negatif? Negatif. Ini kan 0. 0 ya. Min 15. Berarti negatif. Berarti arahnya ke sana kan? Arahnya ke sana. Oke. Berarti ke kiri. Oke. Nah, di sini ditanyakan posisi benda ketika akan berbalik. Ber, eh, ketika akan berbalik dari arah bergerak ke kanan menjadi ke kiri. Ini kan ke kiri. Nanti berarti balik ke kanan. Nah, berbalik arah itu terjadi ketika V sama dengan 0. Ya. Jadi kalau contohnya begini, kalian melempar benda ke atas, gerak vertikal. Ketika berbalik arah, artinya kan gerak dari bawah ke atas menjadi atas ke bawah. Itu kan berbalik arah. Di berbalik arah itu kan di titik tertinggi. Di titik tertinggi ini kecepatannya 0. Jadi ketika berbalik arah dia kecepatannya 0. Nah, di kasus ini juga sama. Ya. Nah, ketika berbalik arah itu berarti V-nya 0. Berarti di sini 0 sama dengan min T kuadrat plus 8T min 15. Oke. Atau di sini T kuadrat min 8 T plus 15 sama dengan 0. Jadi bisa kita faktorkan ya. Kalau kita kalikan itu min 15, plus 15 kalau kita jumlahkan min 8. 15 itu faktornya 3 dan 5. Ya, berarti di sini T min 5, di sini T min 3. Berarti T-nya bisa 3 sekon ya, bisa. Atau ya di sini. Atau 5 sekon. Nah, terus yang mana? Apa yang 3 atau yang 5 itu? Eh, kalau kita masukkan ya, yang 3, berarti V3 di sini. Ini berarti kan eh, min 3 kuadrat plus 3 kali 8, 24 ya. Min 15. Ini positif atau negatif? Ini 9 plus 24 min 5. 15.
Sorry, sorry, sorry. Enggak. Ini kan nol ya, tadi sudah kita buktikan. Sorry, sorry. Enggak. Maksudnya begini, berarti nol ya di sini. Ya ini langsung ketemu jawabannya. Ini kan T sama dengan nol. Kemudian T sama dengan 3. Misalnya di sini ya, ini T sama dengan 3. Dan dia balik. Balik itu artinya arahnya berubah menjadi ke sana. Ini kan berbalik dari ke kiri menjadi ke kanan. Berbalik arah dari bergerak ke kiri menjadi ke kanan. Berarti bukan ini. Tanyanya kan dari bergerak ke kanan menjadi ke kiri. Berarti nanti di sini, ini T sama dengan 5. Dia akan balik lagi. Jadi 0 sampai 3 itu ke kiri, 3 sampai 5 itu ke kanan, terus 5 dan seterusnya ke kiri. Berarti jawabannya adalah 5. Ini. Dia bolak-balik itu. Bisa dipahami? Halo? Saya Coba bersuara. Halo? coba coba halo Ya, gimana? Paham nggak? halo Ditanyakan ya kalau nggak paham ya. ini aja sebenarnya kita masih kan tadi ngomongin nol kafe tapi waktu kami kan dari nol dari nanti ke kanan nanti kan dari kelas tanya kan ada kanan menjadi berarti terjadi mulai nol mulai Ya, jadi ini ketika T sama dengan 3 dan T sama dengan 5 itu itu dari mereka pasti berbalik arah, ya nggak? Karena awalnya itu ke kiri, maka ketika 3 itu ke kanan dia, ya nggak? Berarti di 3 itu berbalik arah dari ke kiri menjadi ke kanan. Terus nanti di 5 detik dia berbalik arah lagi. Ya otomatis bergerak dari awalnya ke kanan menjadi ke kiri. Ya kan? Berbalik arah kan gitu. Nah, ditanyakan yang detik kelima ini. Oke? Ya, ini mestinya mudah ya. Jadi di ini materi yang saya tulis tadi gerak lurus parabola, dinamika, kinematika, dan seterusnya makin belakang makin sulit itu. Jadi ibarat main game levelnya akan naik terus. Gitu ya. Oke, ini tahun 2025. Ini yang tadi 2025 gampang kan, tinggal ngitung kotaan aja. Di sini coba eh, tahun lalu ya. Kan yang 25 yang tadi, yang ini dibandingkan dengan yang 23 ini kan sulit yang 23 ya soalnya. Setuju nggak? Ya. Apakah ini lebih mudah lagi? Ya, sebuah benda bergerak sebagaimana ditunjukkan pada gambar. Posisi benda pada waktu-waktu tertentu digambarkan titik merah. Jika ada titik merah ya, ya kita merahin sendiri gitu. Ini mungkin. Oke. Perpindahan antara 0 ya, berarti T0-nya di sini, hingga T sama dengan 4, ya perpindahannya itu berapa? Nah, ini gampang banget kan? Perpindahan itu kan pindahnya berapa itu? Kalau ini namanya jarak semuanya ini. Jarak tempuh ya. Jarak tempuh. Kalau perpindahannya ini itu. Ya kan awalnya 1 menjadi min 1. Berarti perpindahannya berapa? Min 2 ya nggak? Kan akhir min 1 dikurangi awal min 1. Hasilnya min 2. Berarti pindahnya 2 meter. Ya. Pindahnya 2 meter. Tapi ke kiri. Ya.
Perpindahan itu vektor 2 meter tapi ke kiri. Ya, artinya -2. Gampang nggak ini? Bang, Gampang ya? Ya, tahun lalu gampang. Ini tahun lalu juga, 2025, tapi saya ini OSK 2025. Seorang wisatawan melempar topi ke udara dengan kecepatan awal sekian. Oke. Dengan mengabaikan hambatan udara, kecepatan topi saat berada pada ketinggian ini, berarti ini H, ini V0. Di atas titik pelepasannya adalah, ini gampang. Ditanya kecepatan topi, berarti VT ya. VT ini sih diketahui V0, VT, dan H. Berarti kan VT kuadrat sama dengan V0 final. kuadrat min 2 apa? GH ya. Ya, ya di sini langsung. Ini V0 kuadrat berarti 7,85 kuadrat min 2 kali G-nya nggak ada. Kita asumsikan 10 ya. 10 kali 1,8. 1,1 lah. Tinggal ngitung ya. Halo? Ya, tinggal ngitung. Ini pakai kalkulator ya. Boleh nggak kalau Mbak pakai kalkulator? Boleh, Pak. Boleh. Boleh. Ya, oke. Gampang ya tahun 2025. Ya, Ya, bisa. yang sulit ini. Ini 2023. Ini lebih sulit. 2024, 2024 ya. 2023. Ya, kita akan bahas yang ini. Nah, ini yang bergerak ada 2 benda lagi. Oke. Pada saat T sama dengan 0, mobil A berada 10 kilo di depan mobil B. Berarti kalau situasi Sukoharjo ya, satunya di Bundaran, satunya di Surakondo mungkin 10 kilo. Berarti tahu Surakondo? Tahu. Mobil A berada 10 kilo di depan mobil B. Berarti B di sini kan. 10 kilo di depannya mobil A. Ya, mula-mula kecepatan mobil A, ya mobil A-nya bergerak. Dia kecepatannya V0A sama dengan 60 nah, kilometer per jam. Dan percepatannya dipercepat, ngegas dia. Itu Yes. 10 kilometer per jam kuadrat. Ngegas, maksudnya ya ngegas. Bukan marah-marah itu, ngegas. Nah terus Yes. di belakangnya V0B-nya, Oh, V0B-nya 50 ya, kilometer per salah. jam. Oh, Kecepatan awalnya lebih rendah, tapi ngegasnya lebih kenceng ya. AB-nya 20 kilometer per jam. Jadi ngegasnya lebih kenceng, meskipun kecepatannya lebih rendah. Maka eh, VB akan menyusul VA. Oke, gitu ya. Nah ya. pertanyaannya, pada saat B di depan A sejauh 30. Nah sekarang yang ditanyakan ini A-nya, ini B-nya, sudah nyalip ya. Sudah nyalip. Ya meskipun Islam mungkin ya, tapi disalib mobil. Salah. Ya ini saya tinggal di UNES itu ya. Di sekitar UNES itu lagi ada viral itu di antara mahasiswa. Jadi ada truk ya, ada truk kecil itu. Di tulisan belakangnya itu truknya itu punya orang sekitar sini. Ada tulisan begini. Aku ada disalib ya Mas. Aku Islam. Jadi
sampai P. Maksudnya? Ya, sorry. Ya, bercanda ya. Oke, ini 30 meter, 30 kilo. Nah, pertanyaannya ketika ini terjadi, kecepatan VB itu berapa? Nah, ini kan lumayan sulit ya. Menurutmu gimana? Lumayan Dibandingkan Pak. ngitung ini ya. Dibandingkan ngitung ini atau ngitung yang apa, nomor 6 ini. Paham ya? Jadi Eh, ada dua benda bergerak dengan posisi awalnya berbeda, oke? Tapi waktu bergeraknya bareng, ya nggak? Nanti ada variasi lain. Yang tadi, yang vertikal tadi ya, yang ini. Eh, nah, yang ini benda bergerak dengan dua benda ya. Posisi awalnya sama, tapi waktu bergeraknya berbeda, waktu mulai bergerak. Nah, di sini posisi awalnya berbeda, tapi waktu mulai bergeraknya sama. Jadi T-nya sama ya di sini. TA sama dengan TB. Ya, tapi S0B itu sama dengan 0, S0A-nya sama dengan 20 kilo. Berapa? Jaraknya tadi 10 ya. Ini 10 di depan. Oke, jadi di sini ada apa ya? Rumusnya kita gunakan yang ini, S ya, yang S. Rumusnya kita gunakan yang S. Berarti ada SB ya, SB, ini posisi B, sama dengan S0B plus V0B dikalikan T minus setengah AB T kuadrat. Oke, S0B-nya berapa? 0. V0B-nya 50 ya, 50 T. AB-nya 20. Berarti di sini 20 dibagi 2, 10 ya. 10 T kuadrat. Oh, plus ya, sorry. Digas soalnya dia. Ngegas. Berarti positif. Oke. Terus yang kedua itu SA. SA sama dengan S0A. Kecepatan, posisi awal A ya. Plus V0A. Plus setengah percepatan A dikalikan T kuadrat. Di sini ada T-nya. S0A-nya berapa? S0A-nya 10. Ini satuannya sudah kilometer semua ya. Kilometer dan jam semua ya. Maka kita nggak perlu mengubah. Ya. Kalau satuannya beda, ada yang kilometer per jam, ada yang meter per sekon, harus kita ubah. Nah, di sini enggak. Ini 10 ditambah dengan V0A. Ya, V0A-nya 60. Berarti 60 T plus setengah AA. Berarti AA-nya 10, 5 ya. 5 T kuadrat. Oke, ini posisinya. Posisi benda relatif terhadap diukur dari sini. Dari posisi awal benda B, mobil B. Nah, pertanyaannya, pada saat B di depan A sejauh 30 ya. Berarti B di depan A. Berarti SB dikurangi SA itu 30 kilo. Ya. Kecepatan B-nya berapa? Nah, idenya adalah kita mencari T-nya berapa di sini. Gitu. Jadi dengan memasukkan rumus ini, nanti T-nya ketemu terus dimasukkan ke rumus kecepatan B. Nah, di sini SB, ya SB-nya 50.
T plus 10T kuadrat minus 10 plus minus 60 ya. Ini minus semua. Minus 5T kuadrat sama dengan 0. Eh, ini dengan ini hasilnya minus 10 ya. Minus 10. 50 kurangi 60 kan minus 10. Terus 10 kurangi 5 plus 5 ya. Terus minus 10. Nah ini bisa kita ubah menjadi eh, dibagi 5 semuanya. Berarti T kuadrat min 2T min 2. Ya sama dengan 0. Tapi 30-nya nggak ada. Ya di sini ada 30-nya. Nih, ya 30. Nah di sini 30. Nah di sini bisa kita ubah eh, min 10T plus 5T kuadrat. Ini pindah ke sana jadi negatif ya, menjadi berapa? Min 40 ya. Ya, min 40. Oke, kita bagi 5, berarti T kuadrat min 2T minus 20. Nah, T-nya berapa itu? T-nya, halo? T12, ini pakai rumus ABC ya. Min B, berarti 2 ya. Plus minus akar min 2 kuadrat 4. Plus 4AC. 4 A-nya 1, C-nya min 20. Berarti plus 80. Dibagi dengan 2A. 2 kali 1. 2. Nah, di sini hasilnya, ya, gimana? Ada pertanyaan? Halo? Ya? Itu yang 40 dibagi 5 kan Pak, itu hasilnya 8 Pak. Oh ya, 40 bagi 5 ya. Oh ya, benar-benar. 8 ya? Ya, Oh ya. Ya, benar. 8. Sorry. Oke. Ya, berarti berapa hasilnya? Ini kan min 4AC. Min 4 kali 8 kali 4 plus 32 ya. Ya, plus 32. Ya, berarti 2 plus minus akar 36. 6 ya. Ya. Berarti di sini satunya itu berapa? Satunya 8, 8 per 2, 4. Satunya lagi minus 4 per 2, min 2. Berarti yang benar yang ini. Berarti T ketika dia apa? Eh, terjadi ini, jarak dari SA dan SB itu 30, dia 4 jam waktunya. Tapi kan bukan T ini yang ditanyakan, tapi ditanyakan kecepatan VB. Ya kan? Nah, di sini kita pakai ya, VB itu GLBB. Dua benda ini GLBB. VB di gas ya. Berarti VB itu sama dengan V0B plus AB dikalikan T. V0B-nya berapa? 50 ya. 50 plus AB. AB-nya 20 dikalikan 4. Ya, hasilnya
50 ditambah 80, 130 kilometer per jam. Terus 10 Gimana? ya Pak. Ya, bener ya? Ya, hasilnya ini. Kenceng banget ya PB-nya. Pantesan bisa nyalip ya. Ya. Ada pertanyaan? Halo? Enggak ya? Tuh. Oke. Ya, terus yang berikutnya ini PR ya. Nah, ini kombinasi sekarang. Mobil A berada di 25 kilo. Ini kilometer per jam semua, sama ya. Nah, ini kalau Anda perhatikan 2023 keluar, 2024 keluar lagi. Nanti akan terlihat ya bahwa ada beberapa soal yang sering keluar itu. Tapi beda angka, ya. Beda situasi dan beda angka. Ya, ini kan mirip, tapi beda. Jadi ini nanti PR, tapi saya jelaskan dulu. Mobil A berada 25 kilo di depan mobil B. Jadi ini B, ini A ya. Ya, 25 kilo. Kalau tadi kan kebalikannya. Sama ya? Ya, ini sama. A berada di 10 yang tadi. Sekarang 25. A bergerak maju meninggalkan B. Oke, berarti A-nya ke sana. Dengan kecepatan awal, ya ini V0A, itu 30 kilometer per jam. Oke, percepatannya konstan 2. Berarti AA-nya 2 kilometer per jam. Nah, di sini 1 jam kemudian, berarti ada jeda waktu. Ini adalah kasus dua benda yang bergerak, tapi posisi awalnya berbeda dan waktu bergeraknya berbeda. Nah, ini 1 jam kemudian mobil B, berarti mobil B itu terlambat 1 jam dibandingkan mobil A. Berarti kalau TA itu sama dengan T, TB sama dengan T minus 1. Dia bergerak menyusul A dan kecepatan awalnya 40. Percepatannya B ya ini ya. Percepatannya 5. Ketika B tepat menyusul A, kecepatan mobil B sama dengan, nah ini sama-sama ditanyakan kecepatan mobil B, ya kan? Sama kayak ini. Tapi kasusnya ketika dia tepat menyusul, oke? Kalau di sini kan ketika dia berada di depan. Nah, kalau di kasus yang ini berarti tepat menyusul. Nah, tepat menyusul itu artinya apa? SB sama dengan SA. Jarak tempuhnya sama. Ya di sini rumus yang dipakai sama. Apa? SA sama dengan apa? S0A plus V0A TA ya. Ya, karena T-nya beda. Jadi kita sebut TA dan TB plus setengah AA TA kuadrat. Nah, ini kita masukkan S0A-nya 25 ya. V0A-nya itu 30, TA-nya T plus AA-nya 2. Setengah kali 2 berarti 1. Nah, TA-nya T. Ya, seperti ini. Nah, terus TB ya. Nah, sekarang SB. SB sama dengan S0B plus V0B TB plus setengah ABT
B kuadrat. S0B-nya berapa? 0. Ya, karena awalnya ini S0B-nya 0. S0A-nya 25. B0B-nya 40. TB-nya T-1. Setengah AB, AB-nya 5, berarti 5/2. Halo? Ada pertanyaan? Ya, gimana? Belum? Ya, oke. T-1 kuadrat. Nah, terus ini disamakan, ya, disamakan, dicari T-nya ya, dicari T, kemudian kita gunakan VB. Ya, rumus VB sama dengan V0B, TB, V0B plus AB TB. Nah, tapi di sini berarti V0B-nya berapa? 40 plus 5 dikalikan T min 1. Ini adalah kecepatan B yang ditanyakan. PR ya ini ya. Tinggal masukkan, dicari T-nya, terus apa? Dicari VB-nya. PR. Kerjakan semua nanti kalau ada pertanyaan ngechat saya. Jadi bimbingannya itu nggak cuma ketika pertemuan seperti ini ya. Di luar itu boleh, tapi lewat chatting WA atau di grup ya. Ada grupnya sudah. Itu eh, ya terus sebuah mobil bergerak lurus. Pertama dipercepat. Nah ini sulit lagi. Jadi ini mobilnya cuma satu. Cek bentar ya. Saya ke belakang dulu bentar. Ya, selesai karena kan rata-rata 20 kilometer per jam. Kalau pergerakan Ya, nomor 10 ya. Jadi sebuah mobil bergerak lurus. Jadi berarti gerak lurus. Oke. Pertama dipercepat. Pertama dengan percepatan sekian. Kecepatan awal sama dengan 0. Oke. Berarti pertama itu V0 0. A-nya 5 meter per second kuadrat. Oke. Kemudian bergerak secara beraturan. Berarti kedua ya. Ini kedua. V konstan. A-nya 0. Ini bergerak secara beraturan. Berarti GLBB. GLB. Ini GLBB. Pertama itu GLBB. Kedua GLB. Terus lalu ya. Lalu diperlambat dengan perlambatan yang sama A. Berarti ketiga
Diperlambat berarti GLB juga, GLBB. Ya, V0-nya sama dengan konstan ini ya, sama. Terus A-nya sama dengan diperlambat minus. Oke. Hingga mobil berhenti. Ya, akhirnya berhenti. Tahu ya? Nah, terus waktu pergerakannya itu 25 detik. Oke. Kecepatan rata-rata mobil selama waktu tersebut adalah sekian. Oke. Eh, Waktu yang dibutuhkan mobil untuk bergerak secara teratur saja adalah, ya, berarti waktu di sini ditanyakan. Waktu ketika bergerak teratur. Nah, ini caranya gimana? Kita bikin grafik ya, grafik antara V dan T. Ini kan V-nya berubah-ubah terhadap waktu ya. Nah, di sini V, di sini T. Nah, ketika pertama ya, eh, ketika awal 0 di sini, dia kecepatannya 0, berarti ada di sini. Terus dia bergerak eh, dipercepat, ya. Berarti ada A-nya, bentuknya seperti ini. Ini sampai T1. Nah, ini gerak yang pertama ini. Terus dia bergerak dengan kecepatan konstan. Oke. Gerak dengan kecepatan konstan sampai T2. Terus dia bergerak sampai berhenti. Oke. Bergerak sampai berhenti. Eh, Diperlambat berarti dia ke sana sampai berhenti. Oh, kecepatannya 0 di sini. Di sini T3. Ya. Jadi gambarnya seperti ini. Oke. Ya, ini V konstan. Ini saya sebut V konstan. Hmm. Nah, di sini diketahui total pergerakannya itu 25. Berarti T3 itu 25 di sini. Oke. Di sini 25. Oke. Ya, terus apa lagi? Kecepatan rata-rata mobil selama waktu tersebut adalah 72 km per jam. Jadi V rata-rata 72 km per jam. Ini diubah menjadi meter per sekon. Berapa? 20. 20 ya? Benar. Nah, Ya, saya 2 atau 20? 20, 20. 20 ya. Oke, meter per sekon. Oke, nah V rata-rata itu apa? Kecepatan rata-rata selama waktu tersebut. Ya, kecepatan rata-rata itu V rata-rata. Tadi rumusnya di awal ya, di awal banget. Mana? Eh, ya, V rata-rata adalah perubahan jarak dibagi perubahan waktu. Eh, Berarti jarak per waktu ya. Mana tadi? Jaraknya ya kita hitung. Oke. Berarti T rata-rata adalah delta S per delta T. Eh, S
dibagi T. Kan posisi awalnya kita anggap 0. Posisi waktu awalnya 0, berarti S per T. Nah, S-nya di sini adalah luas di bawah kurva. Oke, luas di bawah kurva. Ya, luasnya berapa? Di sini berarti kan T1 ya. T1. Di sini sama kayak T1 juga. Ini luasnya T1. Jadi 25 kurangi T2 itu sama dengan T1. Ya, ini karena percepatannya sama, jadi segitiga ini sama luasnya. Ini kan 25, ini kan T2. Berarti 25 dikurangi T2 sama dengan T1. Ya, luasnya S-nya S sama dengan luas segitiga. Ini saya sebut sebagai V cons ya. Berarti ini ketinggiannya V cons. Berarti ini setengah. Ini saya tulis begini. Ini segitiga 1, ini segitiga 2. Luas segitiga 1 plus luas kotaan ya, plus luas segitiga 2. Nah, segitiga 1 ini setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya itu T1, tingginya V kum ya, V konstan. Atau saya sebut VK dikalikan T1. Ini juga sama. Ya, ini juga sama. Segitiga ini kan sama luas dengan ini. Berarti setengah VK T1 juga. Ditambah dengan eh, segi 4 ini, itu adalah VK apa? VK ya. VK dikalikan waktunya, alasnya. Berarti T2 min T1. Ya, dari semua ini berarti VK kali T1. Ya, ada pertanyaan? Halo? Enggak ya? Ya, oke. Terus berarti di sini, ini kan 2 kalinya. Di sini VK T2 min T1. Tapi T2 bisa kita ganti. Di sini T2 itu sama dengan, ini ya, ini pindah ke sana. 25 kurangi T1. Oke, ya nggak? Ya, T2 sama dengan 25 kurangi T1. Ini menjadi VK T1 plus VK, ya 25 kurangi T1 kurangi T1. Ini menjadi VK T1 plus VK kali 25 min 2 T1. Ini baru ngitung S-nya. Oke. S sama dengan VK T1 plus 25 VK minus 2 VK T1. Hasilnya berapa? 25 VK minus, ya ini ya, ini 1 dikurangi min 2, berarti min 1 VK T1. Ini adalah S. Padahal diketahui kecepatan rata-rata. Waktunya kan 25, T-nya 25 ya. V rata-ratanya tadi 20 ya. Berarti V rata-rata sama dengan S dibagi T.
Ini sama dengan V rata-ratanya 20, S-nya 25 VK min VK T1 dibagi dengan berapa T-nya? 25. Dari sini 500 ya. 500 sama dengan, ini kan bisa kita tulis. VK 25 min T1. Ya, ini persamaan berikutnya. Nah, ditanya apa? Ditanya T2 min T1. Ya kan? Berarti di sini nanti dari T1 bisa kita cari. Ya. Nah, terus kita belum menggunakan A-nya. A-nya kan diketahui. Nah, di sini apa ya? VK ya. VK itu kan V0 plus A dikalikan T1 di sini. Sama kan V0, A-nya 5. Ya, berarti VK sama dengan V0-nya 0, A-nya itu 5 ya. A-nya 5, T1. Ya, dari sini kita masukkan ke sana. Ini 500. PK-nya itu 5T1. Ini 25 min T1. Ini bagi ini menjadi 100 ya. Ini T1, ini 25 T1. Nanti T1-nya ketemu. Oke. Ya, T1-nya ketemu, berarti ini kan 100. Ini 25 T1 min T1 kuadrat. Atau T1 kuadrat minus 25 T1 min 100. Ya. Ini pakai rumus ABC. Nanti PR ya ini ya. T1-nya dicari. Oke. Ketika T1 dicari, T2-nya ketemu. Kenapa? Karena T2 sama dengan 25 kurangi T1. Ya kan ini berapa ya? Terus nanti waktu ketika dia bergerak apa ini ya, ini kan T2 min T1. Ya, T2 min T1. Ini T, ini yang ditanyakan ya. Ditanyakan. Dia ini 25 dikurangi T1. Dikurangi T1. Berarti hasilnya adalah 25 dikurangi 2T1. Ini yang ditanyakan. Jadi dari sini Anda ketemu T1-nya berapa? Pakai rumus ABC. Diambil yang nilai positif ya. Karena waktu itu positif, terus dimasukkan ke rumus ini. Ketemu. Ini lumayan sulit ya, menurut saya. Ya. Oke, satu lagi kayaknya. Ini saya jam 10 harus ini ya, ada acara. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Belum ya? Ya. Ini nomor 11. Jadi suatu partikel bergerak satu dimensi. Ya. Ini berarti gerak lurus ya, satu dimensi. Ya, misalnya ke sana. Ya, V-nya sama dengan kecepatannya diketahui, akar X. Ya, saat T0 dia ada di X sama dengan 0. Partikel tersebut diberikan dorongan sangat kecil sehingga ke arah sumbu positif. Sehingga mulai bergerak. Oke. Suatu saat partikel berada di 16. Besar kecepatan rata-rata selama gerakan tersebut. Nah, ini kasus gerak lurus berubah tidak beraturan. Ya, sampai sejauh ini kan beraturan semua. Ya kan? Nah, ini gerak lurus tidak berubah tidak beraturan.
Di sini berarti S-nya 16 ya. Kan dari 0 ke 16. Besar kecepatan rata-rata. Ya, besar kecepatan rata-rata. Berarti V rata-rata itu 16 min 0 di T kurangi 0. Berarti kita mencari T-nya dulu. Ya, T-nya berapa? Nah, dari sini V ya. V itu kan dx dt. Ini berarti kan K akar X sama dengan dx dt. Nah, di sini dt sama dengan 1/K. Pindah ke sana ya. Dx dibagi akar X. Ini nanti kita integralkan dari 0 sampai T. Terus di sini integralnya. Integralnya kan geraknya dari posisi X sama dengan 0 sampai 16. Ya, kita tinggal ngitung integralnya. Nah, ini kan, sorry saya agak cepet ya. Ini akar seperakar setengah itu kan berarti X min akar 1. Akar setengah ya. Ini dx. Nah, integral itu ini. X pangkat N dx integral itu sama dengan 1/n plus 1 x n plus 1. Tapi min setengah plus 1 kan setengah ya. Berarti 1/setengah. Ini X setengah. Dimasukkan 0 sampai 16. Di sini berarti T-nya ini kan T min 0. T min 0 ya, dari atas ini. Berarti T-nya sama dengan 1/K. Ini dikalikan 2, dikalikan akar 16. 4 ya, berarti 2 kali 4 per K. K-nya berapa? Nah, di sini K-nya 3. Berarti 8/3 T-nya. Sehingga bisa kita masukkan ke sini. 16 dibagi 8 kali 3. Hasilnya 2 kali 3, 6 ya. Halo? Ya? Gimana? Ada pertanyaan? Halo? Untuk materi ini kan soalnya kerjanya Halo? Ada pertanyaan? Enggak ya? Ya, halo, halo. kesulitan Pak kami Pak. Kenapa? Ada kesulitan. Agak kesulitan. Ya, yang soal ini. Ya, ya soalnya materi dasarnya belum dipelajari. Oh, berarti integralnya belum ya? Ya, nanti minggu depan, pertemuan berikutnya ya, tanggal ya hari Jumat, kita akan bahas integral itu. Tapi ini saya cuma ngerjakan aja. Jadi 6 hasilnya. Minggu depan nanti kita bahas integral. Gitu ya. Ya, ini hari ini cuma sampai 11 nomor. Ini ada sisa 4 ya. Nanti Anda silahkan dicoba ya. Ini kan nomor 14 ya. Ini tahun 2025, gampang ya. Ini mirip dengan soal yang tadi, yang balik-balik itu. Mirip dengan soal yang nomor mana yang balik arah itu. Yang ini. Oke? Jadi pasti Anda bisa ngerjakan. Mana tadi? Ini ketika mobil akan mulai bergerak ke kanan. Ya, mulai bergerak ke kanan. Berarti Anda caranya ini. Anda ya ini langsung bisa dikerjakan ya. Anda dari sini kan ini X. Dicari V sama dengan dx dt. Nah, terus kapan V-nya itu positif? Oke, kapan V-nya positif? Nah, itu dicari. Ya, ini PR.
Kemudian ini PR ya, gampang dipikirkan. Terus ini sudut elevasi, ini belum ya. Ini nanti minggu depan. Ini saya salah naruh soal. Ya ini PR, tapi ini agak sulit. Jadi PR-nya ada 5. Yang 2 itu tinggal ngitung ini ya. Ini tinggal ngitung. Ini tinggal ngitung juga. Yang ini dikerjakan terakhir. Ini tinggal nurunin dan nyontek yang setelahnya. Nah, ini dikerjakan. Oke, itu saja untuk hari ini. Nanti catatannya akan saya kirim di grup, rekamannya juga ya. Jadi Anda bisa apa? Mengulas kembali. Itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Nanti silakan, makin lama Anda akan terbiasa dengan cara berpikir cepat ya. Jangan khawatir. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.